Assalamualaikum jamaah Masjid Nurus Saadah yang dirahmati Allah. Berikut dokumentasi Sholat Idul Adha 1445 Hijriah tahun 2024 dengan iman sekaligus Khatib Ustadz Haji Abdul Fattah Ismail Faras, LC, MIEKA. Bapak Haji Mukhid untuk Ibu Hajah Sri Wahyuni. Ketiga, Ibu Sri Setiati untuk almarhum Bapak Sumartoyo. Kelima, Bapak Lutfi Waskito Jati. Keenam, Bapak Dr. Alvan Rasmawanto. Keenam, Ibu Mimi Sumiarsih. Ketujuh, keluarga almarhum Bapak Soeharto untuk almarhumah Ibu Melni Irawati. Untuk sapi nomor 7, pengkorban adalah Bapak Haji Joko Budiono bin Kusno Danukusumo. Ditujukan untuk Bapak Haji Joko Budiono bin Kusno Danukusumo, almarhumah Ibu Hajah Lis Karimaktini binti Pamuji, Bapak Puguh Prastio Nugroho bin Joko Budiono, Ibu Linesia Lilo binti Lilo Sunario, Ataya Kenzi Nugroho bin Puguh Prastio, Rania Sasi Kirana binti Puguh Prastio Nugroho, almarhumah Ibu Hajah Sujatmini binti Kanio. Telah sampaikan untuk jumlah daftar korban. Jadi pada tahun ini kembali Masjid Nurus Saadah akan menyembelih 7 ekor sapi. Korban berupa kambing. Tahun ini masjid kami menerima 13 hewan kurban, tetapi tidak disembelih di sini, melainkan
kita distribusikan kepada pemohon. Untuk kambing pertama atas nama pengorban Bapak Haji Haryono AHS untuk Ibu Widyastuti distribusi ke Masjid At-Taqwa Ngawen. Bapak Yodi Hadian distribusi ke MT Al-Hijrah Pesona Roda Kedua Selanjutnya. Ibu Dewi Sarasati untuk Ibu Sudaryah distribusi ke KBTK Aisyah Pusatul Atfal 5. Pengorban Bapak Ahmad Mustahil untuk Saudari Dona Istiqmalah Husni Adiba distribusi ke Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam Tingkil. Pengorban kelima Bapak Heri Helmansyah untuk Farhan Hanif Rahmansyah distribusi ke Mushola Baitur Rahim Jaten Pulutan Salatiga. Kami keenam Bapak Sukino distribusi ke Masjid Al-Hashimi Blotawangan Salatiga. Bapak Yuda Anitama distribusi ke Mushola Al-Barokah Ngampel Blotawangan Salatiga. Bapak Heru Gedi Karyanto distribusi ke Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam Tingkil. Ibu Hajar Pratiningsih distribusi ke Mushola Baitu Sholihin Keteng Pulutan. Siti Aisyah untuk Saudari Alicia Rania Aryawan distribusi ke Masjid Maulana Pataran Candi Ampel. Pengorban Al-Asri untuk Amila Azka Nuria Prabeswara distribusi ke Masjid Al-Muhsin Bendosari Kalibuntam Ampel. Bapak Budoyo distribusi ke Mushola Pasar Anyar Kauman Kidul Salatiga. Terakhir Ibu Cesaria Hadini untuk Ibu Cesaria Hadini binti Zainal Abidin distribusi ke Ponpes Al-Hikmah Al-Islamiyah Google Salatiga. Ini telah kami sampaikan untuk daftar hewan kurban dan pula pengkorban. Penyembelihan hewan kurban akan dimulai pada pukul 8 pagi dengan urutan sapi nomor 7, 1, 6, 2, 5, 3, 4. Jadi mohon untuk para pengkorban untuk bisa mengingat tadi hewan kurban yang berapa. Kita tahun 1445 Hijriah adalah beliau Bapak Haji Abdul Fatah Ismail Faras LC.MIRK. Informasi yang keempat kami sampaikan sekaligus undangan bagi seluruh jamaah Masjid Nur Saadah bahwa Masjid Nur Saadah akan mengadakan pengajian Idul Adha pada hari Kamis atau malam Jumat 20 Juni 2024, waktunya Ba'da Isya, tepat di Masjid Nur Saadah dengan penceramah Bapak Haji Lukman Sakin LC.MPD. Demikian. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala 'abdika wa nabiyyika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله
فقد فاز المتقون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Hari raya umat Islam, hari raya Idul Adha. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam beberapa hadis, beliau sampaikan bahwa yang pertama, hari Idul Adha adalah hari terbaik. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalul ayyami 'inda Allah yaumun nahr, thumma yaumul qadr." Hari terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala adalah yaumun nahr, hari penyembelihan, hari Idul Adha, thumma yaumul qadr, kemudian hari setelahnya, yaitu tanggal 11 Dzulhijjah. Sebagaimana di hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan bahwa tidak sekedar tanggal 10 Dzulhijjah saja, akan tetapi rentetan 5 hari sejak tanggal 9 hingga tanggal 13 Dzulhijjah adalah hari raya umat Islam. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaum Arafah wa yaumun nahr wa ayyamut tasyriq 'iduna ahlul Islam." Hari Arafah, hari Idul Adha, dan hari tasyriq tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah adalah hari raya kita umat Islam. Wa hiya ayyamu aklin wa syurb. Dan hari-hari tersebut adalah hari berbahagia, hari makan dan minum, tanggal 10 hingga tanggal 13 Dzulhijjah. Maka dalam 2 hadis di atas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan serta menjelaskan kepada kita tentang kemuliaan 5 hari ini sejak tanggal 9 hingga tanggal 13 Dzulhijjah. Maka oleh sebab itu, para ulama kemudian mengambil kesimpulan tentang beberapa amal soleh yang dianjurkan untuk dilaksanakan dalam rangka merayakan hari-hari Idul Adha. Yang pertama adalah dengan bertakbir. Membaca takbir disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mensyiarkan hari Idul Adha, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam Al-Qur'an, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat." Dan berzikirlah, sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari yang berbilang. Para ulama, di antaranya Imam Ikrimah menyebutkan yaitu dengan bertakbir pada hari-hari tasyrik sesuai pelaksanaan salat fardu. Para ulama menjelaskan bahwa takbir pada hari raya Idul Adha terbagi menjadi 2 macam, yaitu takbir mursal atau mutlak, dan yang kedua adalah takbir muqayyad. Yang pertama adalah takbir mursal atau mutlak, takbir yang pelaksanaannya tidak terikat dengan jadwal salat, artinya dilafazkan kapanpun dan dimanapun berada. Pembacaan takbir ini disunnahkan dari terbenamnya matahari di malam Id, hingga tadi malam, hingga takbiratul ihram pada pelaksanaan salat Idul Adha baru saja. Kemudian yang kedua adalah takbir muqayyad, yang mana takbir ini diucapkan seusai melaksanakan salat baik fardu maupun sunnah, dan dianjurkan dibaca langsung setelah salam sebelum membaca wirid atau zikir salat, sehingga seusai kita salam dari salat yang kita tunaikan baik itu fardu maupun sunnah, maka kita dianjurkan langsung untuk membaca takbir sebelum membaca zikir salat. Dan takbir ini dilafazkan dimulai setelah salat subuh hari Arafah kemarin hingga salat asar tanggal 13 Dzulhijjah atau akhir dari hari tasyrik. Maka pada Idul Adha tahun ini takbir muqayyad dilaksanakan 5 hari sejak hari Ahad 9 Dzulhijjah atau 16 Juni hingga Kamis 13 Dzulhijjah 20 Juni setelah salat asar. Adapun bacaan takbir yang paling umum dikenal adalah dengan lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang jamaah salat Idul Adha yang berbahagia. Amalan yang kedua yaitu menunaikan salat Idul Adha. Salat Idul Adha dihukumi oleh para ulama dengan sunnah muakkadah, artinya sangat dianjurkan bagi setiap muslim yang telah balik dan berakal. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka tunaikanlah salat Idul Adha karena Rabbmu dan berkurbanlah. Ayat ini menggambarkan urgensi melaksanakan salat Idul Adha dan berkurban sebagai bentuk pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam hadis Ummu Atiyah juga meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami pada waktu salat Id agar mengajak pula seluruh para gadis dan wanita yang dipingin, begitu pula wanita yang sedang haid untuk menghadiri pelaksanaan salat Idul Adha. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Amalan yang ketiga yaitu dengan melaksanakan ibadah kurban. Sebagaimana di ayat yang tadi disebut, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka tunaikanlah salat karena Rabbmu dan berkurbanlah. Maka para ulama kemudian menyimpulkan bahwa berkurban hukumnya sunnah muakkadah, artinya sunnah yang sangat ditekankan. Bahkan sebagian ulama menyebutkan hukumnya adalah wajib bagi yang diberi kemampuan dan kelapangan rezeki untuk berkurban. Akan tetapi dia tidak berkurban, maka jangan ia mendekati atau menghampiri tempat salat kami. Berkurban adalah sebuah bentuk kepasrahan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri kepadanya, sebagaimana tersirat makna rasa syukur dan kepasrahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam surat Al-Hajj ayat 34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa li kulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahun wahidun falahu aslimu wa basyiril mukhbitin." Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang telah Allah karuniakan kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhan ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk serta patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sebuah hadis dijelaskan, kurban adalah sarana meningkatkan pengorbanan untuk kepentingan agama Allah serta menenangkan diri dan jiwa setiap hamba. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyebutkan, "Ma 'amila ibnu Adam yawman nahri 'amalan ahabba ila Allah 'azza wa jalla min hiraqati dam." Tidak ada amalan yang diperbuat manusia pada hari raya kurban yang lebih dicintai Allah selain menyembelih hewan kurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah fil 'alani wan najwa. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang berbahagia. Perayaan hari Idul Adha tidak mungkin bisa kita lepaskan dari sosok Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta sang putra Nabiullah Ismail alaihissalam yang telah membuktikan ketundukan dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika diminta untuk menyembelih sang putra tercinta. Sebagaimana perkataan dari Ismail alaihissalam ketika disampaikan oleh ayahnya tentang perintah tersebut, maka dengan penuh kepasrahan dan ketundukan sang putra menjawab, "Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai ayahanda, lakukanlah apa yang diperintahkan, insyaallah engkau akan mendapatimu sebagai orang yang sabar. Allah Subhanahu wa taala pun memuji sosok Nabi Ibrahim beserta orang-orang yang bersamanya di dalam Al-Qur'an. "Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim wal ladzina ma'ah." Sungguh terdapat suri tauladan yang baik
pada Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Karena tidak ada kemuliaan di dalam hidup kecuali dengan iman, dan tidak ada kebahagiaan kecuali dengan ketaatan. ألا وصلوا وسلموا على نبي الهدى حيث قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين وارض عنا وعن المسلمين أجمعين بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. Ya Allah, muliakanlah kaum muslimin dan agama Islam. Ya Allah, jadikanlah negeri kami sebagai negeri yang aman, damai, sejahtera, dan juga seluruh negara kaum muslimin. Allahumma ansuril mujahidin al-mu'minin fi Palestin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma kun lahum waliyan wa nasira wa mu'inan wa dhahira. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami di Palestina. Tolonglah orang-orang yang lemah di Palestina. Tolonglah para mujahidin yang berada di Palestina dan di setiap tempat di muka bumi. Ya Allah, jadilah penolong bagi mereka ya Rabbal Alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.